Lalu bagaimana tentang akikah atau kurban dulu? Manakah yang didahulukan antara kurban dan akikah? Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami Muhammad Suhal Al-Hitami di channel YouTube MSA. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, tonton, like, komen. Mudah-mudahan subscribernya menjadi ladang ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman seagama, ini saya ingin menyampaikan tentang yang sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu tentang kurban. Di mana di masyarakat banyak yang bertanya, mau berkurban tapi belum akikah. Nah, di sini temanya pada malam hari ini adalah akikah atau kurban dulu. Mari kita simak bersama-sama. Sebenarnya dalam akikah dan kurban itu ada persamaan, yaitu sama-sama sunnah. Kita semua memahami apa itu sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala. Karena sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang masalah itu. Sementara perbedaan yang ada di antara keduanya lebih pada waktunya saja sebenarnya. Kalau kurban dilakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal 11, tanggal 13 dan tanggal 14 di hari tasyrik. Kalau akikah itu dilakukan penyembelihan ketika diiringi dengan lahirnya seorang bayi dan dianjurkan di hari yang ketujuh, itu yang lebih afdal. Pada dasarnya akikah tersebut adalah hak seorang anak atas orang tua. Artinya anjuran untuk menyembelih hewan akikah yang ditekankan kepada orang tua si bayi tersebut yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar berbagi dalam rangka menyongsong kelahiran, yaitu kelahiran seorang bayi, sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai penebusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman seagama, kembali lagi. Kemudian bagaimana dengan kurban dan akikah? Yang tadi setelah saya sampaikan kalau kurban itu hukumnya sunnah muakkad dan akikah juga sunnah muakkad. Sama-sama sunnah yang dianjurkan. Kecuali nadar. Kalau nadar ini berarti sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadar kurban berarti yang tadinya kurban itu sunnah muakkad sekarang menjadi wajib. Nadar akikah yang tadinya akikah itu sunnah muakkad sekarang menjadi wajib. Kenapa? Karena sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seandainya nanti suatu saat sawah saya ini laku, atau rumah saya ini laku, atau saya sembuh dari sakit, saya nazar, saya akan berkurban. Nah, ini sudah menjadi wajib, yang tadinya sunnah menjadi wajib. Saudaraku seiman seagama, kalau akikah disertai dengan lahirnya seorang bayi dan menjadi haknya seorang anak atas orang tua, ini sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ma'al ghulami aqiqatun. Akikah menyertai lahirnya seorang anak. Para ulama memberikan kelonggaran kepada kedua orang tuanya untuk melaksanakan akikah dari mulai merojol yang dianjurkan 7 hari. Dan kelonggaran ini bisa sampai anak ini balik. Nah, kalau anak ini sudah balik, ternyata orang tua tidak punya rezeki. Dari mulai lahir sampai balik. Balik itu usianya maksimal 15 tahun. Ternyata orang tua tidak mampu membeli kambing, tidak mampu untuk membeli wedhus. Nah, akhirnya anak ini sampai usia balik
dan itu sudah tidak ditekankan lagi kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi diserahkan kepada anak itu sendiri. Suatu saat anak ini bekerja, punya rezeki, dia beli kambing untuk mengakikahi dirinya sendiri, itu lebih baik daripada tidak melaksanakan akikah. Saudaraku seiman seagama, lalu bagaimana tentang akikah atau kurban dulu? Manakah yang didahulukan antara kurban dan akikah? Jawabannya adalah tergantung momentum serta situasi dan kondisi. Apabila mendekati atau sudah masuk Dzulhijjah, masuk di bulan haji, kita ternyata diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah 10 juta banyaknya rezeki ini. Bisa kita belikan 2 kambing, yang satu buat kurban, yang satu buat akikah. Ternyata uang kita hanya 5 juta, cukup untuk beli kambing 1. Bagaimana? Ini hanya untuk kurban saja. Karena momentum itu berada di bulan haji, kesempatan untuk kita berkurban. Jangan nunggu tahun depan masih ada. Usia kita tidak ada yang tahu. Kalau tahun depan sampai, kalau tidak berarti kita tidak pernah berkurban. Ada baiknya apabila menginginkan kedua-duanya, kurban dan akikah, bisa mengikuti pendapat Imam Romli yang membolehkan 2 niat dalam menyembelih seekor hewan. Jadi Imam Romli ini membolehkan. Ini yang jadi masalah kan, akikah atau kurban dulu. Ada satu pendapat, boleh akikah, boleh kurban, atau boleh kurban, boleh akikah. 1 wedhus atau 1 kambing. Kalau diniatin 2, ini saya niat kurban dan niat akikah, itu diperbolehkan, tapi menurut Imam Romli. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani juga tidak boleh. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga tidak boleh. Menurut Muhammad Suhal Al-Hitami juga tidak boleh. Karena kenapa? Karena saya pribadi mengikuti Imam Syafi'i dan Ibnu Hajar Al-Haytami, juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mengatakan di dalam kitabnya, Ibnu Hajar berkata bahwa seandainya ada seseorang menginginkan dengan 1 kambing untuk kurban dan akikah, maka hal ini tidak cukup. Tidak cukup menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Berbeda dengan Al-Allamah Ar-Ramli yang mengatakan bahwa apabila seseorang berniat dengan 1 kambing yang disembelih untuk kurban dan akikah, maka kedua-duanya dapat terrealisasi, dapat terlaksanakan. Dua-duanya dapat pahala kurban dan dapat pahala akikah, tapi menurut Imam Ramli. Saudaraku seiman seagama, mungkin ini menjadi kontradiktif dalam pandangan manusia di zaman sekarang tentang pembagian dagingnya. Mengingat daging kurban itu yang kita ketahui adalah dibagi dalam keadaan mentah, sedangkan akikah dibagi dalam keadaan matang, sudah siap disaji. Hanya ini saja perbedaannya. Problem ini tentunya tidak perlu dipermasalahkan, karena cara pembagian tersebut tidak ada kaitannya dengan keabsahan atau tidak sahnya masalah ibadah tersebut. Saudaraku seiman seagama, inilah tentang permasalahan di masyarakat, akikah atau kurban dulu. Tadi telah kami sampaikan, silahkan tinggal memilih ingin mengikuti imam siapa. Imam Ramli membolehkan dengan 2 niat, kurban dan akikah. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak. Imam Syafi'i tidak membolehkan. Syekh Nawawi Al-Bantani juga tidak membolehkan. Tapi kembali lagi kepada saudaraku seiman seagama, silahkan mau mengikuti siapa, karena Imam Ramli ini adalah Syafi'i kecil. Beliau juga muridnya Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya, dan terutama mudah-mudahan kita
semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.